Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Wakemot. Wow, ini kisah Gus Maung kemarin ternyata berlanjut teman-teman. Dan ini asli nih, kisahnya keren banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Pertempuran gaib di pesantren Tanah Banten. Kisah Gus Maung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hadirin serentak menjawab salam beliau dengan penuh takzim. Suasana mendadak hening. Hanya angin lembut yang sesekali menggoyang daun-daun mangga di sekitar halaman. Kiai Maulana memandang ke arah para santri dan wali santri dengan penuh kasih sayang. Senyuman ramah tidak pernah lepas dari wajah beliau. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta kita semua sebagai umatnya yang setia sampai akhir zaman. Beliau berhenti sejenak, seolah memberikan ruang bagi setiap kata yang diucapkan untuk meresap ke dalam hati para pendengar. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita semua di pesantren Darul Hikmah. Karena hari ini Allah mengizinkan kita menyambut keluarga baru, anak-anak kita, santri-santri baru yang insya Allah akan menjadi generasi penerus perjuangan agama, penerang umat dan pejuang bagi negara. Anak-anakku sekalian, lanjut beliau dengan suara lembut namun penuh wibawa. Tahuilah bahwa kalian telah memilih jalan yang mulia, jalan menuntun ilmu, jalan yang pernah dilalui para nabi, para sahabat, dan para ulama terdahulu. Ini bukanlah jalan yang mudah. Akan ada lelah, akan ada rindu, bahkan mungkin akan ada air mata. Tapi ingatlah, di balik semua itu, Allah telah menyiapkan kemuliaan yang tidak ternilai. Para santri baru yang sebagian masih belia menyimak dengan mata berbinar. Ada ketakutan, ada harapan, dan ada semangat yang mulai menyala di dalam dada mereka. Di pesantren ini, kalian bukan hanya diajarkan membaca dan menghafal. Kalian akan dibimbing untuk memahami, mengamalkan, dan menyebarkan ilmu. Kalian akan dilatih untuk menjadi insan yang berakhlakul karimah, berilmu luas, dan berjiwa ikhlas. Beliau kemudian beralih menatap para orang tua. Kepada bapak dan ibu yang saya muliakan, kami mengerti betapa berat menyerahkan buah hati tercinta ke tempat ini. Ada keraguan, ada kekhawatiran, ada harapan besar yang dibebankan di pundak kecil mereka. Namun percayalah, insya Allah kami akan memperlakukan mereka bukan hanya sebagai murid, tapi sebagai anak-anak kami sendiri. Dengan kasih sayang, dengan keteladanan, dengan doa yang tidak pernah putus siang dan malam. Beberapa orang tua mengangguk pelan, menguatkan hati mereka untuk menitipkan amanah terbesarnya. Anak-anakku, lanjut Kiai Maulana, pesantren ini bukanlah tempat yang sempurna. Kami semua di sini pun masih belajar, masih memperbaiki diri. Tapi satu yang kami pegang teguh, niat, cita-cita kami adalah mendidik kalian untuk menjadi manusia yang bermanfaat, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi agama, bangsa, dan seluruh umat manusia. Angin bertiup sedikit lebih kencang, membawa kesejukan di teriknya siang, dan suara gemerisik dedaunan seolah-olah alam pun ikut menjadi saksi atas janji suci yang diucapkan pagi itu. Ingatlah anak-anak sekalian, suara Kiai Maulana mulai lebih tegas. Kesuksesan sejati bukan terletak pada berapa banyak harta yang kalian kumpulkan, bukan pula
pada seberapa tinggi jabatan yang kalian raih. Kesuksesan sejati adalah ketika ilmu yang kalian pelajari mengantarkan kalian untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih bermanfaat bagi sesama, dan untuk lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Maka jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah takut memperbaiki diri. Di pesantren ini kalian akan ditempa, dan di setiap tempaan itu adalah bagian dari pembentukan jiwa kalian agar kelak menjadi kuat, kokoh, dan bercahaya. Kiai Maulana lalu mengakhiri pidatonya dengan sebuah nasihat yang lembut namun menghujam. Mari kita sama-sama berniat dalam hati bahwa perjalanan menuntut ilmu ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Mari kita kuatkan tekad bahwa apapun rintangan yang datang, kita akan lalui dengan sabar, tawakal, dan penuh keikhlasan. Beliau menundukkan kepala sejenak, lalu mengangkat kedua tangan. Akhir kata, semoga Allah memudahkan langkah kita semua. Semoga anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah, ulama, pemimpin yang adil, pendidik yang bijaksana, pejuang yang ikhlas. Semoga pesantren ini menjadi taman ilmu, taman akhlak, taman amal saleh yang diridhoi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana kembali riuh dengan ucapan amin dan jawaban salam dari seluruh hadirin. Beberapa santri baru tampak menatap orang tua mereka dengan mata berkaca-kaca, sementara para orang tua mengusap kepala anak-anak mereka dengan penuh cinta. Hari itu, sebuah perjalanan baru telah dimulai. Perjalanan panjang menuntut ilmu dan membangun jiwa di bawah bimbingan doa dan kasih sayang yang tulus. Setelah acara penyambutan selesai, para murid baru dan para orang tua diantarkan oleh Pak Ustadz Soleh untuk melihat kamar untuk anak-anak tempati selama mencari ilmu di pesantren Darul Hikmah. Tempat tidur bertingkat lemari kayu menyambut para orang tua dan anak-anak yang akan menempati ruangan itu. Semua orang tua memberikan semangat serta motivasi untuk anak-anak mereka yang sebentar lagi mereka akan tinggalkan. Pak Ustadz Soleh pun mulai membagi dan mengatur tempat tidur dan lemari untuk anak-anak baru itu dengan rapi. Setelahnya, para orang tua mulai merapikan tempat tidur dan pakaian ke lemari yang sudah dibagikan oleh Ustadz Soleh tadi. Tak terasa, waktu pun sudah memasuki sore hari. Sudah waktunya bagi para orang tua untuk benar-benar melepaskan anak-anaknya untuk tinggal dan menempa ilmu di pesantren Darul Hikmah. Di bawah langit biru yang menguning cerah, di halaman depan sebuah pesantren yang sederhana namun bersih dan ramai itu, seorang ibu bernama Rini berdiri sambil menggenggam erat tangan anak laki-lakinya, Rama. Rama usianya baru menginjak 13 tahun. Tubuhnya kecil, wajahnya polos, namun ada sorot kecemasan yang sulit disembunyikan dari matanya. Hari itu adalah hari pertama Rama masuk ke pesantren, sebuah langkah besar bukan hanya untuk Rama, tetapi juga untuk Rini sebagai seorang ibu melepaskan anak satu-satunya untuk menempuh perjalanan mencari ilmu agama jauh dari pelukan hangat rumah. Bukanlah keputusan yang mudah. Dengan suara lembut namun bergetar, Rini menunduk, menatap wajah anaknya dengan penuh kasih. Nak, ingat nasihat ibu ya. Nasihat nenek sama kakekmu juga ya, katanya pelan sambil membelai rambut Rama yang sedikit berantakan karena tertiup angin. Rama mengangguk, walau di dalam hatinya bergemuruh rasa takut, rindu, dan kebingungan. Ini adalah pertama kalinya dia akan tinggal jauh dari rumah tanpa sang ibu atau orang-orang yang biasa ia lihat setiap hari. Ingat ya nak, kamu di sini untuk mencari ilmu agama, bukan untuk bermain, lanjut Rini, suaranya sedikit bergetar. Belajar dengan giat, gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Dengarkan nasihat dari guru-gurumu, jangan pernah membantah kalau dinasihati ya. Rama mengangguk, kali ini lebih mantap meski matanya mulai berkaca-kaca. Ibu sangat sayang sekali sama kamu, bisik Rini menahan air mata yang sudah berkumpul di sudut matanya.
Pelukan kecil diberikan pada Rama, hangat dan penuh rasa berat. Rama membalas pelukan itu erat-erat. Sejenak mereka hanya berdiam, berbagi kehangatan terakhir sebelum akhirnya jarak memisahkan keduanya. Suasana di halaman pesantren ramai oleh keluarga lain yang juga tengah melepas anak-anak mereka. Tangis kecil terdengar dari beberapa sudut. Ada yang menangis dalam pelukan ibunya, ada yang berusaha tegar. Meski suaranya bergetar saat berpamitan, ini adalah momen berat bagi banyak keluarga. Rini menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Dia berlutut hingga sejajar dengan tubuh kecil Rama. Rama, katanya lembut, ibu tahu kamu anak yang kuat. Ibu percaya kamu bisa menjalani ini semua. Kalau nanti kamu rindu, kalau kamu merasa lelah, ingat tujuan kamu ya. Ingat bahwa kamu di sini karena ingin menjadi anak yang soleh, membanggakan ibu, membanggakan nenek sama kakekmu, dan tentu saja membanggakan Allah. Iya bu, jawab Rama, suaranya lirih tapi tegas. Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri ya. Ceritakan ke Ustadz. Kalau kamu sakit jangan malu minta tolong. Dan yang paling penting nak, jangan pernah tinggalkan sholat. Apapun yang terjadi, sholatmu jangan pernah kamu tinggalkan ya. Rini menyeka air mata yang mulai mengalir di pipi Rama. Dia tahu perpisahan ini berat, tapi dia juga tahu membiarkan Rama mencari ilmu agama adalah bagian dari cintanya sebagai seorang ibu. Ini adalah bentuk kasih sayang yang lebih besar, kasih sayang yang tidak mementingkan kenyamanan sesaat, tapi menyiapkan bekal untuk masa depan dunia dan akhirat anaknya. Tak lama, suara panggilan dari salah satu ustadz terdengar, meminta seluruh santri baru untuk berkumpul di aula. Sudah waktunya ya, bisik Rini dengan berat hati. Rama memeluk ibunya sekali lagi erat, seolah ingin menyimpan semua kehangatan itu dalam dadanya untuk bekal di hari-hari ke depan. Ibu, Rama janji Rama akan belajar yang rajin, katanya. Suaranya pecah karena menahan tangis. Setelah Rama pergi, Rini pun pergi ke tempat kediaman Ustadz Maulana. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Bu. Ibu orang tua murid baru ya? Ya benar Kiai, silakan duduk, ucap Ustadz Maulana mempersilahkan Rini duduk di kursi yang berada di depan kediamannya itu. Kalau boleh tahu, nama anak ibu siapa? Anak saya bernama Rama Kiai. Dia baru masuk hari ini dan mendapat bimbingan dari Ustadz Soleh. Semoga anak ibu betah ya di sini. Saya tahu memang berat untuk melepaskan buah hati kita, tapi ini adalah jalan yang bagus untuk membentuk karakter anak kita. Iya Pak Kiai, mohon bimbingannya untuk Rama anak saya. Insya Allah, saya akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik saya. Sebenarnya ada hal yang sangat penting yang ingin saya beritahukan kepada Kiai tentang anak saya itu, dan saya pikir ini sangat penting. Oh begitu, silakan. Apa hal yang ingin Anda sampaikan? Jadi begini Kiai, ayahnya Rama itu dulunya adalah seorang preman pasar di Pasar Anyar Bogor, namanya Agus, dan orang-orang sering memanggilnya dengan sebutan Agus Maung. Pak Kiai sedikit kaget kala mendengar nama Agus Maung. Agus Maung? Ya benar Kiai. Jadi Rama adalah anak dari Agus Maung? Tanya Pak Kiai menegaskan kembali. Iya Pak Kiai. Apa Pak Kiai mengenalnya? Ya, saya mengenalnya. Dulu dia pernah datang ke sini untuk meminta bantuan pengobatan dari saya. Tapi kalau tidak salah, 2 kali dia datang ke sini. Tapi dia tidak pernah kembali lagi. Agus sebenarnya orang yang sangat baik. Dia hanya terjebak dengan keadaan dan tidak kuat dengan pondasi agama. Sampai akhirnya dia terjebak dengan kesesatan. Dia berkata bahwa dia sudah bersekutu dengan siluman Maung. Waktu itu saya berusaha mengobatinya dengan segala kemampuan saya. Saya memintanya untuk sering datang ke sini selama proses pengobatan. Tapi sampai saat ini dia tidak pernah lagi kembali. Dan saya tidak tahu keadaannya lagi. Bahkan saya baru tahu kalau Agus memiliki anak, ucap Pak Kiai menjelaskan. Kang Agus sudah meninggal sekitar 8 tahun yang lalu Pak Kiai, saat Rama berusia sekitar 5 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dulu, waktu kami masih bersama, Kang Agus menceritakan kepada saya, mulai dari kehidupannya di desa, bersekutu dengan siluman, sampai dia menjadi preman di pasar.
Sampai pada suatu ketika, saya sudah tidak tahan dengan keadaan Kang Agus. Sampai akhirnya kami pun berpisah. Saya membawa pulang Rama ke rumah orang tua saya. Dan ketika Kang Agus datang untuk menjenguk Rama, Kang Agus berpesan untuk membawa Rama ke sini. Sampai akhirnya saya membuat keputusan untuk menyekolahkan Rama dan belajar agama di sini. Pak Kiai pun mendengarkan cerita dari Rini dengan seksama. Sebelum kami berpisah, Kang Agus juga memberitahukan saya bahwa siluman yang ada di dalam dirinya akan berpindah kepada anak lelakinya saat dia meninggal dunia. Saya tidak tahu apakah sekarang siluman itu sudah berada di dalam diri Rama atau belum. Karena waktu Rama berumur 5 tahun, saat itu sedang diadakan pemotongan hewan kurban, tiba-tiba Rama berkata, "Ibu, Rama mau darah sapi itu, Bu. Kelihatannya enak. Ibu juga suka darahnya kan?" Saya shock Pak Kiai mendengar itu. Mulai dari situ saya selalu berusaha untuk menjauhkan Rama dengan darah apapun itu. Saat usia Rama 10 tahun, dia pernah bermimpi, lalu dia berteriak-teriak, "Haus, haus darah." Begitu Pak Kiai. Astagfirullah, jawab Pak Kiai Maulana tiba-tiba. Maka dari itu, saya sangat memohon kepada Pak Kiai untuk mengobati Rama selama dia belajar di pesantren ini. Lalu, setelah kejadian itu, apakah pernah ada kejadian lagi? Tanya Pak Kiai. Ada beberapa Pak Kiai. Seperti ketika dia melamun, tiba-tiba dia suka menggeram seperti macan. Tapi setelah saya suruh Rama untuk sholat atau mengaji, alhamdulillah mereda. Rini dan Pak Kiai pun mengobrol panjang di beranda rumah kediaman Pak Kiai. Tanpa terasa, waktu pun sudah hampir memasuki waktu asar. Baik Pak Kiai, mungkin itu saja. Waktu juga sudah sore, saya harus pulang. Bila ada apa-apa dengan Rama, tolong hubungi saya Pak Kiai. Dan saya mohon jaga Rama anak saya Pak Kiai. Baik, baik Bu Rini, insya Allah akan saya selalu memperhatikan Rama. Jangan cemaskan Rama, insya Allah dia sudah berada di tempat yang tepat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 minggu berlalu, di pesantren Darul Hikmah Rama mulai terbiasa dengan rutinitas yang dulu terasa asing. Kini dia bisa bangun subuh tepat waktu, bergegas mengambil wudhu dan ikut sholat berjemaah dengan para santri lainnya. Setiap pagi, pukul 4 pagi, bel asrama berbunyi keras. Rama yang awalnya malas-malasan kini sudah lebih sigap. Dia berwudhu di kamar mandi bersama puluhan santri lain yang mengantri. Usai melaksanakan ibadah sholat subuh, para santri duduk bersila, membuka mushaf Al-Quran masing-masing untuk tadarus bersama. Suara lantunan ayat-ayat suci memenuhi masjid, menciptakan suasana ramai. Rama masih belum lancar membaca, tapi dia berusaha keras. Suatu pagi, Dani yang duduk di sebelah Rama berbisik sambil tersenyum, "Rama, bacaannya udah makin lancar tuh." Rama tersenyum malu. "Masih latihan, kadang-kadang juga masih belepotan." "Tenang we, sakit itu mah biasa," jawab Dani mencampurkan sedikit bahasa Sunda membuat suasana terasa akrab. Selesai tadarus, para santri kembali ke asrama untuk bersiap sarapan. Menu hari itu sederhana, nasi, sayur bening, dan tempe goreng. Rama mengambil makanannya dengan tertib, lalu duduk berkelompok bersama dengan teman-temannya. "Rama, kangen rumah gak?" tanya Yusuf sambil menyendok sayur ke piringnya. "Ya kangen atuh," jawab Rama sambil tersenyum. "Tapi kata Ustadz, kita kudu kuat. Ini ujian buat kita." "Betul," balas Yusuf. "Saya juga kangen emak di rumah. Tapi di sini kan kita jadi belajar mandiri." Mereka pun mengobrol ringan sambil menghabiskan sarapan. Ya, setelah 1 minggu di pesantren, Rama mendapatkan 2 sahabat yang selalu bersamanya, yaitu Dani dan Yusuf. Jam pelajaran dimulai pukul 7 pagi. Selain pelajaran umum seperti matematika dan bahasa Indonesia, santri juga belajar fikih, tajwid, dan kitab kuning. Rama awal kesulitan, terutama membaca huruf-huruf Arab gundul, tapi Ustadz Hadi membimbing dengan sabar. "Belajar itu kudu sabar," kata sang Ustadz saat mengajar. "Kalau belum bisa sekarang, insya Allah lama-lama bisa." Rama mencatat dengan tekun. Perlahan dia mulai memahami. Saat istirahat, Dani mendekatinya. "Rama, kumaha kitab nakaharti?" "Sedikit-sedikit, tapi kalau istilah Arab yang susah kadang ya pusing juga," jawab Rama sambil tertawa.
kuring oge gitu. Saud Dani sambil mengangguk. Mereka sama-sama tertawa kecil sebelum masuk kelas lagi. Selepas zuhur, waktu istirahat datang. Ada yang tidur siang, ada yang bermain bola, ada juga yang membaca di perpustakaan. Rama memilih membaca kisah sahabat Nabi di sore hari. Setelah sholat asar, para santri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Rama bergabung dengan ekskul pidato. Hari itu dia diminta untuk berlatih di depan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Rama dengan suara agak gemetar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahut teman-temannya kompak. Rama lalu menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya menjaga sholat. Walau masih gugup, tapi dia berhasil menyelesaikan pidato itu dengan baik. Rama, bagus banget, seru Yusuf. Tinggal dilatih intonasinya sedikit lagi. Ya, aku juga masih ngerasa kaku, kata Rama sambil mengusap belakang kepalanya. Tenang, KBOG butuh waktu, tambah Dani singkat. Waktu maghrib pun tiba. Para santri kembali ke masjid. Selesai sholat berjemaah dilanjutkan dengan mengaji bersama. Rama duduk dengan mushaf terbuka, membaca perlahan beberapa kali. Ustadz membetulkan bacanya. Jangan buru-buru Rama, ujar Ustadz Hadi sambil membetulkan makhraj huruf Rama. Baca Quran itu butuh tenang, jeung hati yang ikhlas. Ya Ustadz, balas Rama serius. Selesai Isya, biasanya ada tausiah. Malam itu Ustadz Ridwan bercerita tentang pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Anak-anakku, kata Ustadz Ridwan dengan suara berat, sabar itu kunci. Tanpa kesabaran, ilmu tidak akan masuk ke hati. Rama mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa seperti dinasehati langsung oleh ayahnya sendiri. Santri yang tahan banting, sabar, jeung istiqomah, insya Allah bakal jadi jalma nu mulia di dunia jeung di akhirat, tambah Ustadz sambil tersenyum. Malam semakin larut. Di pesantren, para santri bersiap tidur. Sebelum memejamkan mata, Rama menulis catatan di buku kecil miliknya. Hari ini aku mulai percaya diri membaca Al-Quran. Aku juga berani berbicara di depan teman-teman. Ya Allah, kuatkan Rama agar tetap semangat di jalanmu. Saat Rama selesai menulis, Yusuf bertanya dari ranjang sebelah. Ram, nulis apa? Oh, ini catatan harian. Biar ingat aja perjalanan hidup di sini, jawab Rama sambil tersenyum. Bagus itu. Urang oge kudu nyoba, saut Yusuf sambil memeluk bantalnya. Tak lama kemudian, lampu dimatikan. Suara nafas santri yang mulai teratur mengisi ruangan. Rama menarik selimut, tersenyum kecil di dalam gelap. Dalam hati, Rama merasa bersyukur. Pesantren Darul Hikmah perlahan-lahan bukan lagi tempat asing baginya. Dia belajar, tumbuh, dan menjadi pribadi baru yang lebih kuat dan lebih sabar. Insya Allah aku bisa, gumam Rama sebelum tertidur. Sore itu, mentari mulai condong ke barat, menebar sinar keemasan yang hangat di atas atap-atap bangunan pesantren Darul Hikmah. Udara sore hari menyatu dengan aroma khas rerumputan dan keringat para santri yang baru saja menyelesaikan pertandingan bola sore. Di pinggir lapangan, dua sahabat karib duduk. Rama dan Dani bersantai dengan tubuh yang masih berkeringat. Rama menengadah menatap langit yang mulai berwarna jingga, sementara Dani sambil selonjoran ia memainkan rumput-rumput kecil yang tumbuh di sekitaran mereka. Keheningan ringan mereka pecah ketika Dani membuka suara. Rama, isukan pan hari Minggu, libur, are kemana? Tanyanya santai. Gak tahu, bingung, jawab Rama sambil mengusap peluh di dahinya. Lamun gitu, antar saya ke pasar. Saya arek beli peci. Peci saya mau jadi putih gara-gara kemarin nyemplung ke anak bakcai. Rama menoleh dan tertawa kecil. Nyamannya atuh, udah pakai peci hitam malah hati. Dani manyun. Hari maneh diajak ulin malah ceramah sih gak indung saya we. Rama tak bisa menahan tawa. Eta bibir kondisikan dan udah monyong tambah monyong. Mereka tertawa bersama di pesantren ini. Tawa adalah kemewahan yang langka di antara jadwal mengaji, belajar, dan kegiatan lainnya. Tapi di antara padatnya kegiatan, mereka tetap menyempatkan waktu untuk bersenda gurau. Ya udah,
saya temenin. Tapi kamu yang izin sama Ustadz Soleh ya. Sekalian ajak Usup biar makin rame, kata Rama. Siap, aman, saut Dani meski dia masih sedikit kesal karena diledek. Baru saja tawa mereka mereda, datang seorang kakak kelas dengan wajah yang serius. Dia mengambil Rama dan menyapa dengan sopan. Assalamualaikum, kamu yang namanya Rama ya? Ah, iya kak, ada apa? Jawab Rama sambil berdiri. Nanti pada Isya kamu diminta menghadap Pak Kiai di kediamannya. Rama sedikit terkejut. Ada apa ya kak? Apa saya udah buat salah? Ya, saya juga kurang tahu. Saya cuma diminta menyampaikan pesan dari Pak Kiai. Rama mengangguk. Ya kak, nanti saya ke sana. Ya sudah, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Rama dan Dani bersamaan. Begitu kakak kelas itu pergi, Dani langsung menatap Rama dengan ekspresi penuh selidik. Waduh, ada apa ya? Kok kamu dipanggil sama Pak Kiai Ram? Rama mengangkat bahu. Saya juga nggak tahu dan, aduh, deg-degan juga jadinya. Dani tersenyum lebar. Apa jangan-jangan kamu mau dijodohin kali sama anak Pak Kiai? Godanya sambil tertawa puas. Rama mengernyit tapi juga jengkel. Hari kamu ngomong teh asal ngajeplak wae. Dan gesah, urang rek mandi. Si Rama, hari kemana-mana Rama? Rama, Dani berteriak memanggil sahabatnya yang sudah melangkah cepat menuju kamar mandi santri. Waktu pun berjalan cepat. Malam pun tiba dengan udara yang sedikit dingin dan angin yang bertiup pelan. Setelah sholat Isya berjemaah, Rama langsung menuju kediaman Pak Kiai. Rasa penasaran dan sedikit cemas membayangi langkahnya. Setibanya di depan rumah Pak Kiai yang sederhana namun terasa karismatik itu, Rama mengatur nafas lalu ia mengucap salam. Assalamualaikum. Tak lama, seorang santri senior membukakan pintu dan mempersilakan masuk. Pak Kiai duduk di ruang tamu yang dikelilingi rak buku dengan cahaya lampu kuning yang menambah kesan hangat namun hikmat. Beliau tersenyum melihat kedatangan Rama dengan santun. Rama pun mencium punggung tangan Pak Kiai. Silakan duduk, Nak Rama, ucapnya dengan suara lembut. Ya Pak Kiai, jawab Rama seraya duduk bersila di hadapan Kiai Maulana. Bagaimana Rama betah berada di pesantren ini? Tanya Pak Kiai Maulana seraya tersenyum ke arah Rama. Alhamdulillah Pak Kiai, Rama betah di sini, jawab Rama dengan rasa canggung. Maaf Pak Kiai, apa saya berbuat salah ya sampai saya dipanggil menghadap Pak Kiai? Tanya Rama dengan nada sedikit bergetar. Tidak ada kesalahan. Saya hanya ingin memastikan saja bahwa Nak Rama betah di sini. Oh ya, apa Nak Rama sering mengalami sesuatu yang aneh dari dalam tubuh Nak Rama selama ada di sini? Tanya Pak Kiai yang membuat Rama terkejut. Jangan takut, ceritakan saja semuanya. Maaf Pak Kiai, saya belum paham maksudnya Pak, jawab Rama dengan tubuhnya yang mulai bergetar. Apa Nak Rama haus akan darah? Tanya Pak Kiai memastikan. Rama yang mendengar pertanyaan itu langsung mendongak menatap Pak Kiai dengan rasa takut dan juga bingung. Sebenarnya iya Pak Kiai, kemarin waktu teman saya terluka dan mengeluarkan darah, tiba-tiba tubuh saya menggigil. Saya sangat ingin sekali meminumnya, jawab Rama semakin bergetar. Ya, tenang saja. Insya Allah saya akan membantu sebisa mungkin. Sekarang kamu pergilah berwudu. Setelah itu kembali lagi ke sini. Baik Pak Kiai, saya mohon izin. Silakan. Rama pun pergi untuk mengambil wudhu di belakang kediaman Pak Kiai dengan rasa takut dan bingung. Rama terus berjalan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya? Pertanyaan itu terus berada di dalam pikiran Rama hingga tiba-tiba saja Rama terjatuh dan semuanya gelap. Udara malam sangat dingin. Rama terbangun dengan tubuh menggigil. Dia mendapati dirinya berada di tengah hutan yang gelap. Tidak ada jalan setapak, tidak ada lampu, dan tidak terdengar suara manusia. Hanya suara serangga dan angin yang berembus pelan. Rama berdiri perlahan. Umur yang baru 13 tahun dan ini pertama kalinya ia sendirian di tempat asing seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke tempat itu.
Yang dia ingat tadi, dia sedang berjalan di kediaman Pak Kiai Maulana untuk mengambil wudhu. Ketika membuka mata, tiba-tiba dia sudah berada di hutan. Setelah beberapa saat, dia melihat sesuatu di kejauhan, sebuah batu besar. Bentuknya tidak beraturan, tetapi permukaannya datar dan cukup tinggi. Di sekelilingnya ada pohon-pohon besar yang juga ribut. Dia berjalan ke arah batu itu, berharap bisa memanjatnya atau mungkin menemukan petunjuk di sekitarnya. Setelah sampai di depan batu, dia menatapnya dalam diam. Batu itu tampak tua dan kotor dengan guratan aneh di permukaannya. Tempat apa ini? Gumam Rama pelan. Tiba-tiba dari arah semak-semak belakangnya terdengar suara berat seperti langkah binatang besar. Rama membalikkan badan. Dadanya mulai berdebar. Seekor harimau besar keluar perlahan dari balik pohon. Tubuhnya gelap, matanya merah menyala. Harimau itu berhenti beberapa meter di depan Rama, menatap tajam ke arahnya. Rama terkejut dan langsung mundur. Dia mengambil batang kayu di tanah dan mengarahkannya ke harimau itu. Pergi, pergi, teriak Rama mencoba mengusir, namun harimau itu tidak menyerang. Tubuhnya justru mulai berubah, kakinya memendek, bulu-bulunya rontok, dan bentuknya perlahan-lahan berubah menjadi seorang lelaki tua. Rambutnya panjang, kulitnya keriput, dan tatapannya kosong. Rama melangkah mundur. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa kau? Tanya Rama. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Kenapa takut? Aku bukanlah musuhmu. Aku adalah kau dan kau adalah aku, katanya pelan. Maksudmu apa? Rama mengangkat batang kayu itu lagi. Aku tidak kenal. Jangan dekati aku. Lelaki itu menunduk sejenak, lalu menatap Rama lebih tajam. Siapa aku tidak penting. Tapi kau harus tahu, aku dulu adalah sekutu dari ayahmu, Agus Maung. Rama terdiam. Dia mengenal nama itu, yang bahkan Rama saja tidak tahu, dengan ayahnya, karena sejak kecil dia diurus oleh ibunya setelah ayah dan ibunya bercerai, dan ayahnya sudah meninggal ketika ia masih kecil. Ayahmu mengambil kekuatan dariku, tapi dia sekarang sudah mati. Tapi sekarang aku menemukannya kembali lewat dirimu, karena dulu kami telah melakukan perjanjian. Bila dia mati nantinya, maka anak laki-lakinya lah yang akan mewarisi perjanjian ini. Rama menatap lelaki itu dengan wajah kebingungan. Aku tidak mengerti, apa hubungannya denganku? Kau adalah anaknya, darahmu adalah darahnya. Kau adalah jembatan untuk membangkitkan kembali kekuatan lama yang dia tinggalkan. Tubuhmu akan kupakai, jiwamu akan tergantikan. Tidak, Rama mundur. Aku bukan dia. Aku bukan bagian dari ini. Tanah di bawah Rama mulai bergetar. Batu besar itu memancarkan asap. Akar-akar kecil muncul dari bawah tanah dan bergerak ke arah kakinya. Rama mencoba berlari, tapi akar-akar itu melilit pergelangan kakinya. Dia jatuh dan berusaha melepaskan diri. Lelaki itu mendekat dengan perlahan. Ayahmu mengikat perjanjian dengan dunia ini, dan sekarang kau harus membayarnya. Rama menggertakkan gigi. Dia mengayunkan batang kayu ke arah kakek tua itu. Pergi dari aku, teriak Rama saat dia melangkah mundur. Lelaki tua itu mulai berubah wujud kembali menjadi harimau, tapi kali ini bentuknya lebih menyeramkan, seperti tidak sepenuhnya harimau dan tidak sepenuhnya manusia. Matanya menyala lebih terang. Rama menatap sekeliling. Tidak ada jalan keluar, tidak ada suara orang lain. Dia benar-benar sendirian. Kalau kau tidak datang malam ini, ucap harimau itu, aku akan datang lagi besok malam dan malam-malam setelahnya, sampai kau menyerah. Rama tidak menjawab. Dia perlahan mundur sambil tetap mengacung-acungkan batang kayu itu. Harimau siluman itu hanya berdiri di tempat dan tidak menyerang. Kau adalah milikku. Apakah kau haus akan darah? Ya, itulah diriku. Tidak, itu bukan diriku. Pergi, aku tidak sudi bersekutu denganmu. Baik, jika memang itu maumu, maka kau akan mati, anak muda.
Bersiaplah, siluman harimau itu semakin mendekat, nafasnya berat, matanya merah menyala, lidahnya menjulur. Rama mundur sambil gemetar, memegang batang kayu yang nyaris tak ada gunanya, keringat dingin mengucur. Harimau itu melangkah pelan tapi pasti, cakar depannya menyeret tanah, mengeluarkan suara gesekan yang menusuk telinga. Jaraknya tinggal beberapa meter. Rama terjatuh, punggungnya menyentuh batu besar yang tadi ia datangi. Sudah cukup anak manusia, tubuhmu akan jadi milikku. Rama menutup mata, dia menggenggam kayu rat-rat dalam hati. Dia berdoa sekuat tenaga, tak tahu kepada siapa, dia hanya ingin selamat. Namun tepat saat siluman itu melompat, terdengar suara keras dari arah belakang. Allahu Akbar! Sinar terang menyilaukan datang dari arah pepohonan. Suara bacaan ayat-ayat Al-Quran menggema di udara. Siluman itu menjerit, tubuhnya terpental ke belakang seperti terbakar cahaya. Rama membuka mata. Dari balik gelapnya hutan muncul sosok berjubah putih dengan sorban yang melilit kepala. Di tangannya ada tongkat dan tasbih. Suaranya lantang tapi tenang. Sosok itu berdiri tegak menghadap siluman yang menggeliat kesakitan. Jangan ganggu anak ini, dia bukan milikmu, ujar lelaki itu dengan suara tegas. Rama langsung mengenali sosok itu. Kiai Maulana, gumamnya lirik. Kiai Maulana melangkah mendekat, menempatkan dirinya di antara Rama dan makhluk itu. Siluman harimau menggeram, tapi tubuhnya terlihat lemah, seolah terbakar bacaan ayat-ayat suci yang terus dilantunkan Kiai Maulana. Kiai Maulana, dia bilang di teman ayah saya dan dia mau mengambil jiwa saya, kata Rama dengan suara bergetar. Kiai Maulana tidak menoleh, tapi suaranya tetap tenang. Ya, aku tahu nak, aku tahu dia siapa. Dia bukan sekedar siluman, dia adalah makhluk dari perjanjian lama, sekutu ayahmu ketika dulu menempuh jalan yang salah. Siluman itu tertawa meski suaranya berat dan juga lemah. Sudah terlambat Kiai, darah anak ini sudah terikat, aku tinggal menunggu celahnya terbuka. Siluman harimau itu berdiri tegak, sorot matanya tajam ke arah Kiai Maulana. Nafasnya menggeram, tubuhnya yang besar dan juga kekar tampak siap menerkam. Kiai Maulana berdiri dengan tenang, tongkat di kanannya ia tancapkan ke tanah, tasbih di tangan kirinya terus berputar perlahan. Dia membaca ayat suci dengan suara mantap. Aku sudah memperingatkanmu, pergilah sebelum kau binasa, ujar Kiai Maulana. Harimau itu tidak menjawab. Dia melompat dengan kecepatan luar biasa, menerjang langsung ke arah Kiai Maulana. Namun tepat sebelum cakarnya menyentuh tubuh sang Kiai, tongkat kayu bambu yang tadi ditancapkan ditarik lalu diayunkan ke atas seolah didorong kekuatan tak terlihat. Harimau itu terpental ke samping dan menghantam pohon dengan keras. Pohon besar itu bergetar, daunnya gugur, tapi siluman itu bangkit lagi, mulutnya berdarah tapi tawanya tetap terdengar. Jadi ini kekuatanmu, bacaan dan tongkat kayu. Kiai Maulana menatap lurus. Bukan kekuatanku, tapi pertolongan Allah. Dia kembali membaca ayat-ayat suci dengan suara lebih kencang. Udara di sekitar mereka terasa menegang. Rama yang masih duduk di tanah hanya bisa menyaksikan, takut tapi juga terpesona. Tiba-tiba siluman harimau mengibaskan ekornya dan dari tanah muncul bayangan hitam menyerupai tangan yang mencengkram ke arah kaki Kiai Maulana. Namun sebelum sempat menyentuh, sang Kiai mengentakkan tongkatnya ke tanah sambil melantunkan potongan ayat-ayat suci. Bayangan itu langsung menghilang, terbakar cahaya putih yang muncul dari tongkatnya. Melihat siasatnya gagal, harimau itu maju lagi. Kali ini lebih cepat dan lebih liar, serangan bertubi-tubi ia lancarkan, menerjang, mencakar, berputar. Kiai Maulana menghindar dengan tenang, kadang hanya menggeser kaki, kadang mengangkat tongkat menangkis cakar. Saat melihat celah, Kiai Maulana mendorongkan tongkatnya ke dada siluman itu. Seketika tongkat itu menyala terang dan tubuh harimau itu terpental jauh hingga menabrak batu besar. Suara keras menggema membuat burung-burung hutan terbang panik. Siluman itu mengerang dan kali ini dia terlihat lebih lemah. Darah menetes dari mulut dan kakinya, tapi dia masih hidup. Kiai Maulana mendekat perlahan, menatapnya dengan sorot iba tapi waspada. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan mengurungmu agar kau tidak mengganggu lagi. Harimau itu mencibir. Kau pikir ini adalah akhir dariku? Belum.
Tapi ini adalah akhir gangguanmu malam ini. Kiai Maulana boleh membaca ayat-ayat ruqyah penutup dengan tongkatnya. Dia menggambar lingkaran di tanah. Tepat di sekeliling harimau, cahaya samar muncul dari tanah, membuat sosok harimau itu mengaum marah. Ah, aku akan kembali, Kiai. Kau belum menang sepenuhnya. Cahaya makin terang. Harimau itu berteriak keras, lalu tubuhnya perlahan lenyap. Bukan meledak atau hancur, tapi ditelan semacam kabut tebal yang muncul dari dalam tanah. Tak lama, hutan kembali sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Kiai Maulana menduduk, dia mencabut tongkatnya dari tanah, lalu berjalan ke arah Rama. Sudah selesai, katanya. Dia sudah mati, Pak Kiai? Tanya Rama pelan. Belum, dia hanya dikurung. Tapi dia akan kembali jika kau tidak kuat. Rama menatap tanah. Tempat siluman tadi menghilang, masih ada bekas gosong dan lingkaran tanah yang menghitam. Dia mengangguk pelan. Kiai Maulana menepuk bahu Rama. Kamu harus lebih banyak belajar. Bukan hanya tentang agama, tapi tentang siapa ayahmu dan apa yang harus kau hadapi. Rama menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya masih gemetar, tapi ada semangat kecil yang tumbuh di dadanya. Dia selamat malam ini dan dia tahu dia harus bersiap jika malam ini datang lagi. Rama membuka matanya perlahan. Langit-langit kayu dan bau minyak kayu putih memenuhi indera penciumannya. Dia tidak lagi berada di hutan. Kain selimut membungkus tubuhnya dan ia merasa lebih hangat meski tubuhnya masih sedikit lemas. Di sekelilingnya, lampu minyak menyala redup. Jam dinding kayu menunjukkan pukul 1 lewat sedikit. Suara jangkrik terdengar dari luar jendela yang sedikit terbuka. Rama, sebuah suara lembut terdengar dari sisi ranjang. Rama menoleh. Di sampingnya duduklah seorang perempuan. Wajahnya letih, matanya sembab, tapi sorot matanya lega. Itu adalah ibunya, Rini. Ibu, Rama nyaris tidak percaya. Dia langsung memeluk sang ibu meski tubuhnya masih terasa berat. Ya nak, ibu di sini. Rini memeluk anaknya erat. Matanya mulai berlinang air mata, tapi ia berusaha tegar. Kamu sudah aman, nak? Di pojok ruangan, tampak Kiai Maulana duduk bersila, ditemani 2 santri senior. Salah satunya adalah Ustadz Soleh, guru ngaji dari Rama. Mereka semua tampak tenang, tapi sorot mata mereka mengandung kecemasan. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, ujar Kiai Maulana sambil berdekat. Pak Kiai, saya di mana? Kamu di kediaman saya. Tadi kamu pingsan saat akan mengambil air wudhu. Tubuh kamu sangat lemah dan saya meminta kepada Ustadz Soleh untuk segera menghubungi ibumu. Ustadz Soleh mengangguk pelan dan ibumu langsung datang. Rama kembali menatap ibunya. Rini mengelus-ngelus kepala Rama perlahan. Kamu bikin ibu takut sekali, nak. Tiba-tiba kamu pingsan. Untung Pak Kiai tahu, ucapnya pelan. Rama diam sejenak, lalu ia bertanya lirik. Harimau itu beneran? Semua di ruangan itu terdiam. Ya, dia bukan sosok harimau biasa. Dia adalah siluman, sekutu dari ayahmu. Mata Rini memerah. Ia menarik nafas dalam-dalam. Ayahmu dulu punya masa lalu yang berat, nak, katanya pelan. Tapi ibu pikir semuanya sudah selesai. Kiai Maulana menimpali. Tidak semua yang lama menghilang, Ibu Rini. Kadang mereka hanya menunggu waktu untuk muncul kembali. Tapi insya Allah Rama akan kuat menghadapinya. Beberapa santri senior yang berada di ruangan ikut menunduk, menunjukkan kesiapan mereka jika sang kiai memerintahkan sesuatu. Mereka adalah para santri yang selama ini juga belajar ilmu ruqyah dan menjaga pesantren dari gangguan-gangguan gaib. Malam ini kamu istirahat dulu. Mulai besok kita pelan-pelan belajar ya. Bukan hanya mengaji, tapi juga untuk memperkuat dirimu, ujar sang kiai sambil menepuk bahunya dengan lembut. Iya Kiai, jawab Rama pelan. Ibunya masih menggenggam tangannya erat. Malam itu, meski langit di luar masih gelap dan suara angin sesekali membuat jendela berderit, Rama merasa sedikit lebih tenang. Dia tahu pertempurannya belum usai. Di pagi harinya, setelah melihat keadaan Rama yang makin membaik, Ibu Rini pun berpamitan untuk pulang. Terima kasih Pak Kiai, sudah menolong dan juga menjaga anak saya. Tidak apa-apa, itu sudah menjadi kewajiban saya. Jangan khawatirkan Rama, dia sudah berada di tempat yang tepat. Terima kasih banyak Pak Kiai. Bu Rini pun memalingkan wajahnya ke arah Rama. Rama,
Kamu harus nurut ya sama Pak Kiai dan juga para ustadz serta kakak-kakak kelasmu. Jangan nakal ya nak. Ibu pulang dulu. Pak Kiai, Pak Ustadz dan semuanya, saya mohon izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab semua orang yang berada di situ. Setelah ibunya pergi, Rama pun berpamitan kepada semuanya untuk kembali ke asrama. Pak Kiai, saya izin pamit kembali ke asrama dulu ya. Silakan. Tapi bila ada apa-apa cepat ke sini ya. Mohon Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Rama pergi, Kiai Maulana pun berkata kepada Ustadz Soleh, mulai sekarang, tolong pantau selalu si Rama. Baik Pak Kiai. Rama berjalan menyusuri halaman pesantren untuk menuju ke kamar asramanya. Tiba-tiba dari arah belakang pundaknya dia ditepuk oleh kedua sahabatnya Dani dan Yusuf. Assalamualaikum calon mantu Pak Kiai, ucap Dani dengan nada sedikit mengejek. Waalaikumsalam calon-calon muridku, jawab Rama dengan sedikit meledek Dani dan Yusuf. Wah, gagal Aceng Yusuf sampai nginep di rumah kediaman Pak Kiai. Sama saya denger mah katanya ibunya juga sampai datang semalam. Kayaknya mah bener ini masih Aceng Rama teh dijodohkan sama anak Pak Kiai. Ucap Dani kembali meledek Rama. Ramanya diam sambil sedikit tersenyum mendengar julukan Aceng yang disematkan oleh Dani. Rama tidak menceritakan kejadian apa yang terjadi semalam. Dia berusaha menutup-nutupi semuanya agar semua berjalan seperti biasanya. Kumaha? Jadi itu ke pasar? Ucap Yusuf tiba-tiba menyela. Kata kamu mau beli peci dan jadi atuh, kan saya emang butuh, jawab Dani. Kalau kalian mau pergi, pergi aja. Tapi maaf, kayaknya saya nggak bisa ikut. Badan saya lemes banget, jawab Rama kepada kedua sahabatnya itu. Aduh, kalau kamu nggak ikut ya nggak rame atuh Ceng, jawab Dani yang mulai merasa kecewa. Maaf pisan ini Madan, saya lagi kurang enak badan. Tapi kalau minggu depan kayaknya saya bisa, jawab Rama menegaskan. Ya udah tuh minggu depan dan sementara kamu pakai peci saya dulu aja, ujar Yusuf menimpali. Nah mending gitu ya Dan, ucap Rama. Ya udah dah kalau gitu, jawab Dani kecewa. Lah terus eta maksudnya apa? Bibir masih dimanyun-manyunin, timpal Rama meledek. Ari si Rama, iya mah geus bawaan, teu bisa diganggu, jawab Dani dengan nada sewot. Bawaan masih ke urang atuh Dan, kasep, ucap Yusuf menimpali. Iya, kamu kasep, tapi hitam. Ari batur mah hitam teh hitam manis, ari kamu mah hitam teh hitam pahang. Maksud ente aing sepet, jawab Yusuf. Nah, eta, jawab Dani tertawa. Di tempat lain, di sebuah gunung yang jauh, kakek siluman maung itu sedang duduk bersemedi setelah dikalahkan oleh Pak Kiai Maulana dan dikurung di gunung itu. Dia berusaha kembali memulihkan tenaganya seraya berucap dalam hati, tunggu aku akan kembali mengambil apa yang sudah menjadi hakku. Selesai. Luar biasa kisah dari Wakemot. Dan ini benar-benar ya, kemarin itu Agus Maung. Jadi teman-teman bisa mengikuti karena akan kami buatkan playlistnya nih teman-teman ya. Nih, wah tokoh baru lagi nih. Jadi ternyata Agus Maung setelah meninggal itu sesuai dengan perjanjian dulu dengan Siluman Maung itu, bahwasanya ketika dia nanti sudah tiada, ilmu itu ya akan menetes ke keturunannya laki-laki, di mana di sini adalah Rama. Tapi ibunya Rama untuk menyadari ya, sehingga dia memasukkan Rama ke pesantren Darul Hikmah, yang mana di sini Kiai Maulana juga alhamdulillah berhasil menanganinya. Tapi tetap masih nggak dibunuh aja nih, harusnya dimusnahin aja silumannya biar nggak gangguin Rama. Dia hanya dikurung di gunung dan di sini masih mempersiapkan. Tapi mudah-mudahan bisa terlepas dengan benar-benar terlepas ya, harapan saya. Dan di sini semakin menarik nih. Semoga aja Rama benar-benar bisa menjadi tokoh baru yang sakti dan bisa membantu sesama. Keren banget di sini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Intinya apa yang kita lakukan, kalau ini menurut saya ya, hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini adalah apa yang kita lakukan di saat ini itu akan tetap berdampak loh terhadap keturunan kita. Jadi mau itu kelakuan baik, yang buruk, itu akan berdampak. Seperti Agus Maung, ketika dia melakukan sesuatu yang buruk, ternyata itu berdampak untuk keturunannya. Jadi di sini menjadi pelajaran buat kita teman-teman. Intinya udah berlaku baik aja gitu ya. Terima kasih Wakemot atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Rama ya, kisah Rama dari anak dari Agus Maung. Selanjutnya
selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik lagi tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Nah, oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.